Emang nggak ada feel-nya dulu ke Nabi Muhammad gitu, karena udah ngeri duluan sama apa yang di pikiran, yang diomongin orang tentang Nabi Muhammad gitu kan. Yang dipikiran tuh bener-bener laki-laki yang aduh nggak pantas lah jadi sosok Nabi gitu. Nabi Muhammad nggak mau umat yang dia cintai itu merasakan sakit, nggak mau gitu. Aku ngerasa aku nggak pernah ketemu Nabi yang begitu penyayang banget sama umatnya, sampai kayak gitu tuh nggak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Jadi memang dari dulu tuh udah ke brainwash banget gitu ya, kayak dibilang Islam itu katanya agama perang. Nah terus katanya Nabi Muhammad itu kemana-mana pokoknya nyebar Islam itu pakai perang katanya gitu. Terus di pikiran juga ditakut-takutin ini, tapi dulu ya, dulu sih dibilangin Nabi Muhammad itu tuh tukang kawin, terus nikah sama apa janda kaya gitu. Jadi kayak seolah tuh kayak ini kok orang yang matre gitu. Zaman dulu ya aku mikirnya ini kok kayak yang dipikirkan tuh bener-bener laki-laki yang aduh nggak pantas lah jadi sosok Nabi gitu. Terus juga nikah sama wanita yang banyak gitu ya, makanya dibilang tukang kawin lah ini itu gitu ya. Banyak banget lah hal-hal yang negatif kayak gitu, dibilang ajaran teroris, ajaran suka ngebom kayak gitu. Kan sering media-media itu kan kayak menjelaskan ada teroris, ternyata Islam KTP-nya atau nggak bercadar atau apalah katanya gitu. Jadi memang yang aku pikirin dulu ngeri banget mau masuk Islam tuh, tapi ngeri banget kalau punya Nabi kayak gitu. Kalau bisa yang lain deh, cari agama yang lain aja, nggak usah nyari Islam, walaupun udah kelihatan Yesus itu dimuliakan sesuai dengan yang Yesus bilang itu di Islam gitu. Tapi memang nggak ada feel-nya dulu ke Nabi Muhammad gitu, karena udah ngeri duluan sama apa yang di pikiran, yang diomongin orang tentang Nabi Muhammad gitu kan. Dulu aku sempet sampai berpikir apa aku ke Katolik kali ya. Katolik tuh ketuhanannya gimana ya gitu kan, karena yang aku tahu kan Katolik duluan daripada Protestan. Jadi terus yang aku ingat juga Katolik itu kan punya kitab Deuterokanonika ya. Itu katanya kan dulu kitab yang disobek sama Martin Luther kan, nggak dipakai. Jadi aku sampai cari-cari tahu juga, temenku ada yang Katolik. Aku baca kitabnya, tapi aku baca ngacak aja gitu ya. Aku juga lupa itu di kitab apa, pasal apa, aku juga lupa. Aku asal buka, aku baca, ini kok isinya bagus juga sih. Aku baca ini kok baik sih. Itu dulu tentang ini sih, tentang kayak aturan-aturan dalam kehidupan gitu loh. Mungkin kalau di Islam tuh mungkin kayak sunah-sunah gitu kali ya, kayak gitu kali ya. Tapi itu bukan sunah lah, kan cuma seperti gitu ya, kayak arahan-arahan yang baik-baik gitu. Jadi dulu aku baca, terus aku bilang ke temanku, dulu kan di kantor tuh ada yang Katolik, ada yang Islam gitu kan. Aku ngomong, ternyata kitabnya Katolik ini bagus juga ya isinya ya. Bagus juga ternyata. Terus aku pengen belajar gitu. Nah tapi temanku yang Islam ini bilang gini, Nat, yang namanya kitab suci itu pasti isinya bagus, itu pasti isinya baik-baik semuanya, tapi yang namanya kebenaran, yang benar itu pasti cuma satu. Nggak mungkin benar semua, karena ajarannya beda. Walaupun isinya semua baik katanya gitu, tapi yang benar pasti cuma satu. Situ aku mikir, iya juga ya, yang benar pasti cuma satu. Kalau baik, semua keyakinan, semua agama ngajarin hal baik pasti ya kan, tapi belum tentu yang baik itu benar. Jadi ya udah, aku mikir-mikir lagi gitu kan. Nah mengenai Nabi Muhammad, terus aku pun juga bingung gitu kan. Aku ngomong lagi sama temanku yang lain, Beb, sebenarnya Yesus itu cuma itu ya, cuma utusan ya. Temanku gini, ya ampun Cek, kamu kok gimana sih baru tahu? Lo itu loh ya pinter-pinter tapi on katanya. Kamu kok pinter tapi bego sih katanya kan.
Masa kamu baru tahu kalau Yesus itu utusan? Kamu masa baru tahu dia itu manusia? Dia memang manusia, bukan Tuhan, katanya. Itu temanku Islam itu yang ngomong, muslimah, dan dia taat banget sholat. Jadi aku bilang, ya aku baru tahu sih, cuma gimana ya, bingung aku mau masuk Islam apa enggak ya, nggak ada feel aku sama Muhammad, aku ngomong gitu. Ya udahlah, kamu belajar aja, katanya. Kamu belajar aja, terserah aja deh kamu mau kemana, terserah. Yang penting bagus kamu udah sadar Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia, katanya gitu. Terus ya udah, aku semakin penasaran lagi. Kok kayaknya nyari-nyari yang lain tuh tetap menjurusnya pengen masuk Islam gitu. Tapi belum ada feel ke Nabi Muhammad. Nah terus sampai ada temanku lagi yang lain gitu kan, udah berapa waktu kemudian terus dia ngobrol, aku tuh diceritain kisahnya Nabi Muhammad, sedikit kisah lah ya, sedikit kisah tentang Nabi Muhammad. Itu ya karena aku bilang, aku tertarik sama Islam itu agama yang benar. Bahkan waktu aku sempat curhat dulu, aku sebelum tahu Islam itu benar, aku dulu pun sempat habis ketemu kontradiksi, kan aku sempat ketemu pendeta loh dulu. Jadi pendeta di gereja aku dulu, aku sempat ngajakin ketemu. Terus aku tanyain kenapa kok kitab suci kita begini, ada yang kontra, kenapa Yesus begini. Dia kan sempat bilang, kitab suci yang 100% benar itu kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Dulu dia sempat ngomong gitu. Nah jadi semua hal-hal yang kebayang itu aku ngomong ke temanku, dan teman-temanku udah tahu nih, aku udah sadar yang benar Islam gitu. Jadi aku bilang, ya Islam itu memang agama yang benar, tapi aku belum bisa, soalnya aku nggak mau lah ada feel tentang Nabi Muhammad. Nah akhirnya temanku itu cerita sedikit tentang Nabi Muhammad. Dia ngomong, kalau kamu tahu kisah Nabi yang ini, kamu pasti nggak akan mungkin benci sama satu orang yang kayak gini. Dia bilang, dulu Nabi Muhammad itu sebelum beliau meninggal, sebelum baginda Rasulullah meninggal, itu Rasulullah itu merasakan sakaratul maut. Terus di situ Nabi Muhammad itu malah memohon, malah berdoa, ya Allah timpakanlah semua rasa sakit umatku ini kepadaku. Karena Nabi Muhammad itu merasakan sakit gitu. Nabi Muhammad nggak mau umat yang dia cintai itu merasakan sakit, nggak mau. Aku ngerasa aku nggak pernah ketemu Nabi yang begitu penyayang banget sama umatnya sampai kayak gitu tuh nggak pernah gitu. Bahkan yang aku tadi bilang, aku mempelajari juga kisah nabi-nabi terdahulu kan di Perjanjian Lama. Bahkan Yesus sendiri yang sangat aku cintai, dia nggak pernah kayak gitu loh. Ini bukan tentang membandingkan satu dengan yang lainnya ya, tapi tentang apa yang aku pikirkan sebelumnya. Aku merasa dulu Nabi Muhammad tuh sosok yang bukan teladan banget, sosok yang hina banget, sampai kayak walaupun ajaran agama yang dibawanya itu bener, dulu aku merasa itu aku nggak akan mungkin mau lah karena nabinya kayak gitu. Ternyata Nabi Muhammad itu benar-benar sayang sama umatnya, bahkan umatnya yang di zaman setelah dia meninggal pun dia mendoakan semua umatnya, padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat dia. Tapi sampai segitunya Nabi Muhammad bersedia merasakan semua sakit, semua umatnya itu ditimpakan ke dia. Aku denger itu kayak, ini kok ada ya orang kayak gitu ya, kok ada sih kayak gitu kan. Terus nggak cuma itu, bahkan dibilang juga, aku diceritain juga, Nabi Muhammad itu dia dijamin masuk surga, iya, tapi Nabi Muhammad juga menjamin dia nggak mau masuk surga sebelum semua umatnya itu masuk surga. Dia akan cari satu-satu. Jadi seburuk-buruknya umatnya Nabi Muhammad tetap akan dijemput sama Nabi Muhammad, akan dimasukkan ke surga juga. Baru Nabi Muhammad mau masuk, sampai semua umatnya itu masuk surga. Itu benar-benar kayak terpukul banget lah nih kok.
kayak merasa berdosa banget gitu. Aku kayak merasa ya Allah, aku dulu tuh, tapi dulu belum bilang ya Allah gitu ya. Dulu aku cuma ya Tuhan, sampai segitunya gitu ada sosok yang semulia itu, ngapain aku benci kayak gitu. Ya udahlah, jadi aku dari cerita itu baru sedikit cerita yang aku tahu dulu ya. Aku mulai merasa ini kenapa ya ada nabi yang aku begitu benci, ada orang yang begitu aku benci, ternyata dia sebaik itu. Siapapun bahkan menjadi umatnya dia akan menolong sampai seperti itu gitu. Nah, terus dari sedikit cerita itu aku pikir-pikir gitu. Ya juga ya, Nabi Muhammad itu kalau diinget-inget kayak yang aku bilang tadi kan, aku nggak suka sama Nabi Muhammad, aku sering ngehujat, bahkan teman-temanku yang aku sering ngehujat itu, aku ingat juga yang aku bilang Nabi Muhammad pernah kan aku di pikiranku dulu Nabi Muhammad itu menikahi janda kaya gitu ya. Dulu aku pernah protes hal itu ke temanku. Ya Nabi Muhammad itu kan, aku nggak bilang Nabi sih dulu, aku bilang Muhammad. Ya Muhammad itu dulu kan nikah sama janda kaya kan. Dulu aku sampai ngehujat kayak gitu. Nah dulu tapi temanku cuma bilang, iya emang kenapa? Masalahnya apa kalau dia nikah sama janda kaya? Dia nikah dan dia juga bahagia kok, kenapa? Masalahnya di mana? Nah ternyata semakin aku mempelajari, dulu walaupun gak dapat jawaban sedetail apa gitu ya, sekarang aku semakin mempelajari, semakin mengerti, apalagi kayak kisah-kisahnya Nabi Muhammad tuh kan, sirah nabawiyah itu nggak kuat lah kalau mau mau bener-bener sampai kita kenal Nabi Muhammad tuh kayak apa. Aduh nggak tau lah, mungkin nangis terus kali ya. Ternyata bahkan sampai istrinya yang dulu aku nggak suka juga aku bawa-bawa untuk ngehujat Nabi. Bahkan Bunda Khadijah itu istrinya Nabi Muhammad yang sempat aku nyinyirin itulah ya. Ternyata beliau pun juga adalah orang yang luar biasa, memperjuangkan agama Allah. Bahkan dengan harta kekayaannya itu dipakai buat Allah. Semuanya, bahkan kalau udah nggak ada lagi, tulang-tulangnya pun dia siap memberikan itu untuk dakwah. Jadi ya udahlah, hal-hal kayak gitu jadinya aku mikir, semakin sadar Islam agama yang benar. Nabi Muhammad itu adalah teladan. Aku pikir aku harus masuk Islam. Pengen masuk Islam. Nah, tapi yang namanya setiap kebaikan yang tersampaikan pasti ada keburukan yang menghalangi ya. Jadi dulu nggak langsung syahadat juga. Masih aku tunda. Dan sampai satu hari tuh aku pulang kantor, temanku tuh kan bilang ke aku, kamu kenapa? Kok nggak mau masuk Islam aja sekarang? Kamu kan udah tahu Islam itu benar. Kamu juga udah nggak ada keraguan lagi kan tentang kenabian Muhammad. Iya, udah nggak ada. Mau masuk Islam? Kalau masuk Islam aja. Terus aku tetap bilang gini, aku belum bisa gitu. Karena yang aku pikirkan tentang hijab gimana? Aku kan wanita. Nah, yang aku tahu sebagai muslimah itu harus menutup aurat, harus pakai kerudung gitu ya. Sedangkan aku dulu masih tinggal sama orang tua, masih belum bisa berhijab kan, karena orang tua kan Kristen. Terus temanku bilang, ya udah, kamu maksimalkan aja sebisamu, kamu maksimalkan aja. Yang penting kamu semasa kamu belum bisa, kamu terus aja minta ampun sama Allah, kamu minta maaf aja sama Allah, kamu maksimalkan aja sebisa kamu. Yang penting kamu tuh harus tahu keputusan kamu sekarang itu yang menentukan kamu di akhirat nanti. Jangan nunda kebaikan, katanya gitu. Kamu nggak tahu, nanti ini 5 menit ke depan kita di jalan ada kecelakaan atau apa, kamu nggak tahu. Atau nanti pulang tiba-tiba ada apa, kamu mati di rumah, kamu juga nggak tahu. Terus ya udah, jadinya saat itu langsung aku syahadat di mobil. Sendiri atau satu? Sama temen. Jadi langsung ya udah kalau gitu, karena
Iya juga, aku mikir kita nggak ada yang tahu loh umur kita kapan. Iya kalau masih hidup besok, iya kalau nanti malam masih hidup kan gitu. Jadi ya udahlah, jangan menunda kebaikan. Begitu udah tahu Islam itu agama yang benar, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, ya sudah, nggak ada cara lain lagi. Lebih baik apa ya? Lebih baik terpaksa masuk surga sih daripada dengan sukarela masuk neraka kan gitu. Langsung syahadat aja jadi mobil. Disaksikan berapa temen? Dulu nggak, jadi cuma berdua aja di mobil. Oh, gitu. Berdua aja di mobil, terus sembunyi-sembunyi dulu. Terus gimana ketahuan sama keluarga berapa lama tuh? Lama. Menyembunyikan keislaman. Lama, berbulan-bulan, hampir setahun. Setahun. Hampir setahun. Terus dan setahun akhirnya ketahuan tuh gimana? Iya, ketahuannya ini Mas, jadi awalnya itu kan setelah bersyahadat gitu ya, itu tuh karena problemku hijab, jadi aku juga langsung pulang kantor, selesai syahadat langsung kita mampir ke toko ya, ke toko busana muslim, belilah beberapa baju muslim, beberapa kerudung gitu kan. Jadi sebelum ketahuan itu ya benar-benar sembunyi-sembunyi dulu. Jadi dari rumah mau ke kantor, kan dari rumah kan nggak pakai kerudung, kerudungnya aku taruh di tas, diumpetin, terus sampai kantor, sebelum sampai kantor gitu kan, jadi udah agak jauh dari rumah, aku pakai kerudung, sampai orang-orang taunya ih udah mualaf nih, udah pakai kerudung nih gitu kan. Iya, jadi orang-orang taunya tiba-tiba aku udah pakai kerudung gitu. Nah, terus ya udahlah, jadi semua tahu, teman-teman kantor duluan tahu aku mualaf. Responnya ya kaget dan mayoritas Islam ya. Oh, berarti mereka ini alhamdulillah gitu ya. Kebanyakan alhamdulillah, tapi ada juga yang ngehujat, ada yang ngajak debat. Dari agama? Temen yang Katolik ada, yang Kristen ada. Kalau yang Islam alhamdulillah lah, nggak ada yang ngehujat. Mereka malah, kalau yang Islam ya pada umumnya lah, mereka berlomba-lomba nyari jariah gitu ya. Jadi ngajarin, lomba-lomba ngajarin sholat, ngajarin bacaan, gitu, semuanya pada berlomba-lomba gitu. Nah di kantor pun juga ada temen yang Kristen itu, dia sampai ngajak debat gitu, dibilangin aku pengkhianat lah, ini itu gitu. So aku tunjukin semua ayat yang aku pelajari, aku tunjukin ke dia. Dia udah langsung debat di kantor gitu. Iya, masih banyak orang. Langsung debat di kantor gitu. Yang lainnya pada ketawa-ketawa. Jadi yang Islam pada ketawa-ketawa ngelihat aku ngejawab mereka gitu kan. Sampai ada yang bilang, aku besok bawain kamu buku ini. Kamu kalau baca, aku juga nggak tahu buku apa itu dulu, temanku ngomong. Kamu pasti menangis, kamu pasti masuk Kristen lagi, kamu pasti kembali lagi ke Tuhan Yesus. Nggak bakalan, aku bilang gitu. Ya udahlah, itu cerita-cerita sedikit di kantor gitu ya. Nah terus tiap hari kayak gitu, paginya ke kantor kerudung sembunyi-sembunyi, pulang juga gitu Mas. Jadi kerudung itu pakai dari kantor, udah deket rumah ngerasa nggak aman nih, bahaya nih, taruh di tas lagi kerudungnya. Tapi semasa aku momen-momen ngelepas kerudung, dilihat banyak mata, itu hati itu nggak tenang. Itu hati itu cuma sambil ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Berdosa banget. Karena ya itulah udah muslimah kan, kok nggak pakai kerudung kan langsung dilihat orang gitu. Jadi cuma selalu memohon ampun sama Allah gitu. Terus sholat juga sembunyi-sembunyi. Sholat sembunyi-sembunyi, terus wudhu semua, terus kerudung juga jemur kerudung itu di kamar biar nggak ketahuan. Gitu. Sajadah mukena itu di lemari, dikunci, biasanya nggak pernah dikunci. Jadi kunci-kunci semuanya kayak gitu, dan itu hampir setahun. Gak nyaman banget, sembunyi-sembunyi kayak gitu. Ketahuannya di mana? Ketahuannya itu hari Minggu. Ada hari Minggu sama siapa? Itu awalnya tuh aku ngehindar. Jadi gini, kan itu dulu pas hari itu tuh pas kakakku datang ke rumah. Kan kakakku sebenarnya dulu udah nikah semua gitu ya. Nah jadi pas ada satu kakakku tuh datang liburan ke rumah, dan itu pas hari Minggu tuh aku sengaja menghindar, nggak mau ke gereja kan ya. Jadi dulu tuh zaman-zaman di gerejaku tuh 4 kali ibadah dalam 1 minggu. Jadi karena jemaatnya banyak gitu kan. Jadi ada satu gereja tuh 4 kali ibadah, gantian-gantian jamnya. Jadi mulai dari jam pagi, mulai siang, sore, malam tuh aku nggak ke gereja. Aku pergi dari pagi,
pulang udah malam banget, pergi sama teman-teman. Dan sepanjang perjalanan tuh aku bilang sama temanku gini, aku tuh nggak nyaman banget deh sembunyi-sembunyi kayak gitu, nggak nyaman, pengen banget ngasih tahu orang tua. Caranya kayak gimana ya ngasih tahu? Teman-teman juga mikir, iya ya, caranya gimana ya ngasih taunya ya. Mereka mikir terus ya udahlah, ya serahkan aja ke Allah, yang penting kamu jalanin aja katanya. Pasrahin aja, nanti pasti ada kok jalannya. Tapi udah nggak betah, nggak enak sembunyi-sembunyi kan. Punya keimanan sembunyi-sembunyi, kerudung ngumpet, sholat ngumpet, nggak enak banget kan gitu. Terus ternyata di saat hari Minggu itu yang aku bilang bener-bener udah nggak nyaman banget itu, aku pulang sampai malam. Nah kakakku yang aku bilang lagi liburan itu, dia nanya ke aku, Dek, kamu dari mana? Kenapa kamu baru pulang jam segini? Kamu nggak ke gereja? Enggak, aku bilang gitu kan. Kenapa kamu nggak ke gereja? Iya, emang udah nggak mau ke gereja. Langsung jawab gitu. Langsung nyantai, emang udah nggak mau ke gereja. Kenapa kamu udah nggak mau ke gereja lagi? Kamu udah nggak Kristen? Iya, aku udah nggak Kristen. Keberanian gitu Jadi, gimana ceritanya? Karena udah, Punya feeling. iya dulu awalnya takut banget ngasih tahu. Dulu takut karena takut ngelukai hati orang tua kan, takut mereka sedih atau apa kan gitu ya. Tapi ternyata saat benar-benar pengen ngasih tahu, berani banget gitu loh. Jadi ya itu, kalau orang Jawa bilang mungkin mokong kali ya, mokong banget jawabnya tuh langsung ketus gitu ya. Jadi dibilang, iya aku emang udah nggak Kristen lagi. Terus kakakku langsung, apa? Kamu udah nggak Kristen? Terus kamu apa sekarang? Kamu Islam? Hah? Karena kan dia tahu teman-temanku mayoritas Islam yang deket kan. Jadi aku bilang, iya aku udah Islam. Mulai kapan kamu masuk Islam? Udah lama. Dia langsung panas lah ya dia ya. Jadi dia langsung panas, saat itu dia langsung teriak-teriak kan. Dulu kamarku itu kan di lantai 2. Jadi dia langsung teriak-teriak manggil mamaku, mama katanya kan. Mama lihat ma, sini ma katanya. Terus mamaku datang ke kamarku. Terus dia bilang, ma lihat nih ma, nih anak kesayangan mama nih. Dia sekarang udah nggak Kristen lagi ma, dia udah Islam katanya gitu. Mamaku cuma, hah? Oh iya? Kamu udah Islam sekarang? Iya ma, aku udah Islam. Oh, mulai kapan kamu masuk Islam? Udah lama ma, udah lama banget. Oh, pantesan mama curiga gelagat-gelagatmu. Kok udah aneh katanya gitu kan. Kamu yakin udah Islam? Iya ma, aku udah Islam, bilang kayak gitu. Terus akhirnya mama bilang, mama kan ini ya, jadi mamaku tuh kan murtadin ya. Mamaku tuh dari Islam masuk ke Kristen dulu mungkin karena nikah sama papa kali ya. Nah jadi mamaku tuh sama kakakku ngasih tahu gitu kan, kamu tuh gimana sih dek, mama aja dari Islam masuk ke Kristen, kamu kok malah masuk Islam? Kenapa sih kamu masuk Islam? Iya, aku masuk Islam memang. Kenapa? Ya memang harus masuk Islam. Terus mama bilang, kamu udah yakin beneran kamu masuk Islam? Iya, udah yakin. Terus nanti kakakku bilang gitu, kakakku bilang gini, terus kamu emang di Islam kamu sanggup? Islam itu sulit loh katanya. Islam itu bahasanya aja pakai bahasa Arab, kamu berdoa harus Arab, sholat Arab, semua Arab. Emang kamu bisa? Susah loh itu katanya. Udah bisa kok, udah lancar, aku udah bilang gitu. Hah? Udah lancar? Iya udah bisa, udah lancar aku ngomong gitu. Jadi udah. Sampai mama pun tetap nakut-nakutin gitu dulu, mama bilang, nanti kalau kamu di poligami gimana? Kalau kamu nanti, kan kamu udah Islam terus kamu nikah nanti, kalau kamu masuk kamu nanti di poligami sama suamimu nanti gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kalau emang nanti pun takdirku aku diharuskan jadi poligami ya udah nggak apa-apa, aku ngomong gitu. Jadi spontan aja jawab gitu. Terus akhirnya mamaku bilang ya udahlah kalau yang udah yakin. Tapi nggak selesai di situ mas. Jadi mamaku sama kakakku kan keluar dari kamar, turun, nggak tahu dia ngomong apa sama papaku. Terus aku dipanggil, jadi dari lantai bawah tuh kedengaran aku dipanggil. Aku turun lah, masuk ke kamar yang biasanya buat kalau kakakku datang itu kan di situ. Aku udah lihat papaku tuh udah duduk
sambil nunduk aja gitu kan. Terus mamaku juga sama kakakku di situ. Terus kakakku bilang, "Dek, lihat tuh papamu kayak gitu. Duduk kamu di situ." Terus ya udah kayak di sidang gitu jadinya. Terus langsung papaku kan nanya aku gini, "Lia, apa kamu itu benar kamu masuk Islam? Kenapa kamu ninggalin Yesus?" Aku tuh nggak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku ikut Yesus, aku masuk Islam. Terus papaku langsung bilang, "Ampun Tuhan," gitu kata papa. "Ajaran macam apa lagi nih?" Terus aku bilang, "Ya ajarannya Yesus, Pak. Karena Yesus itu Muslim, Yesus itu Islam, ya udah aku jadinya masuk Islam. Yesus itu kan ngajarin, sembahlah Allah, sembahlah Tuhan." Ya udah papa cuma udah nggak bisa udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah, udah papa kayak gitu. Jadi papa cuma bingung ajaran macam apa kayak gitu kan. Cuma nunduk, papaku nangis, mamaku juga nangis, kakakku juga, mereka semua nangis-nangis. Tapi alhamdulillah dengan tangisan mereka tuh sama sekali itu nggak ngebuat keimananku tuh goyah. Jadi walaupun aku ngelihat orang-orang yang aku sayangi banget, orang-orang yang aku cintai banget itu mereka sesedih apapun karena aku meninggalkan Kristen, aku nggak sama sekali menangis gimana caranya supaya mereka senyum lagi, enggak gitu. Aku cuma ada diem aja. Terus sampai kakakku bilang, "Dek, kamu lihat tuh semuanya nangis, papa nangis, mama nangis, aku nangis, kamu tuh ya malah kayak gitu." Terus itu aku jawabnya cuma gini lagi, terus aku harus nangis juga gitu. Jadi aku bilang gitu, terus aku juga harus nangis kayak gitu. Kakak bilang, "Enggak sih, kamu tuh gimana sih, susah ngomong sama kamu. Kamu sebenarnya apa sih yang bikin kamu masuk Islam tuh apa?" Kakak nanyain. Ya banyak, yang bikin aku masuk Islam ya gara-gara aku ikut Yesus. Semuanya aku udah pelajarin kok. Terus kakakku kan inget, aku pernah ketemu sama pendetaku yang aku bilang aku tanyain itu kan tentang ayat-ayat di Alkitab itu, di Bible. Terus kakakku bilang, "Kamu kemarin ketemu sama pendeta yang ini," gitu, aku nggak mau sebutin namanya ya, "itu gimana? Dia bilang apa ke kamu? Kamu udah tanya dia bilang apa?" "Oh itu udah beres kok, dia bilang agama yang bener ya kitab suci yang bener itu kitab sucinya orang Islam, Al-Quran." Aku ngomong gitu. "Ah nggak mungkin dia ngomong gitu." "Lah beneran kok dia ngomong gitu," aku bilang gitu kan. Terus ya udah mana yang kamu tanyain, kamu nggak mau nanya lagi ke pendeta yang lain? Udah nggak perlu, udah, aku ngomong gitu. "Ya udah mana, aku mau lihat apa aja," katanya gitu. Terus aku bilang, "Ya udah nanti aku tulis lagi yang bagus ya, apa aja yang buat aku masuk Islam," aku ngomong gitu. Kan soalnya dulu aku cuma buat belajar kan, tulisannya coret-coretan. "Ya udah," katanya. Terus aku udah tulis di buku ya alasan-alasanku itu. Aku tulis rapi-rapi, bagus-bagus tuh di buku. Begitu aku kasih nih alasan aku masuk Islam, aku udah kasih ke dia. Ternyata buku itu sampai sekarang nggak disentuh sama sekali, nggak dibuka, nggak dibaca. Padahal aku tuh pengen banget kakakku itu tahu, keluargaku itu tahu gitu. Jadi insya Allah kalau mereka mau baca, mereka mau belajar, semoga mereka mau mengambil hidayah gitu. Buku itu sekarang masih di sana. Jadi di rumah. Iya, di rumah orang tua. Tahu di mana bukunya. Tahu lah. Jadi dulu aku ngasih, ya udah langsung, ya udah taruh aja gitu. Coba kan nonton video ini mau buka buku. Semoga. Nah, nonton video pun juga, ya jadinya gini, karena buku itu juga yang aku kasih kan gak dibuka-buka, gak dibaca-baca. Aku mualaf kan dari 2016 ya. Nah, terus jadinya tahun berapa ya? Aku YouTubean tuh 2000 berapa ya? 2019 apa 2020 gitu, aku lupa deh. Menjelang Covid atau sudah Covid? Zaman-zaman Covid. Ya 2020. Ya itu ya. Aku bikin channel YouTube dari buku itulah. Bukan bukunya aku bawa, tapi maksudnya kan aku inget lah, kan kisah aku sendiri. Jadi apa yang mau aku sampaikan ke orang tuaku, ke keluargaku, itulah dulu tujuan utama aku tuh di situ. Aku cuma pengen ngasih tahu ke mereka apa sih alasanku masuk Islam.
Ada di YouTube-nya Mbak ya? Iya, jadi itu aku bikin di channel YouTube saya ada kisah mualaf gitu ya. Kisah mualaf nama Ya, YouTube-nya? enggak, nama YouTube-nya Natalia Riani. Judul kontennya kisah mualaf. Nanti saya bantu. Siap, makasih banyak. Lanjut. Jadi disitulah aku dengan berniat ini semoga Allah meridhoi orang tuaku, keluarga aku tahu. Udah deh urusan hidayah nanti serahin ke Allah aja kayak gitu. Ya, aku sih nggak ngerti ya mereka itu tahu aku bikin konten ini mereka menyimak atau enggak aku nggak ngerti, tapi aku tahu pasti mereka sudah melihat videoku. Karena setelah aku bikin channel YouTube, setelah mengupload video, aku dapat respon yang nggak enak dari mereka. Apa responnya? Marah. Seperti apa? Itu kan ada yang marah, ada yang juga fisik, ada ancaman, ada yang diusir. Nah, bentuknya apa kalau Mbak? Kalau itu dulu marah-marahnya, udahlah, kamu udah di Islam udah, sana di ajaranmu aja udah, nggak usah ngurus, nggak usah bahas-bahas Kristen lagi katanya gitu, nggak usah ngebahas tentang Kristen, nggak usah cerita-cerita kisah mualaf, menyerang macam-macam lah, serangan kayak serang mental gitu ya, masalah keluarga ini itu. Ada aja cara-cara supaya aku tuh udah nggak usah lanjut lagi gitu. Tapi herannya kalau ketemu langsung sama keluarga, mereka biasa nggak mau ngebahas konten, nggak mau ngebahas tentang agama. Kalau ngebahas agama beraninya lewat HP. Iya, beraninya lewat HP, langsung nyerang gitu ya, maksudnya nyerang HP, marah-marah gitu, nuduh-nuduh aku itu nyembah iblis kayak gitu, nyembah setan kayak gitu. Ya tapi kalau setiap papa bilang kamu tuh nyembah setan, kamu tuh nyembah iblis, aku cuma menanggapi yang aku sembah itu Tuhannya Yesus Pak, aku nggak nyembah setan, aku nyembah Tuhannya Yesus kok. Marah. Kalau marah ya udah dibalas pakai senyum gitu aja, emosi senyum gitu aja sih. Tapi komunikasi saat ini bagaimana? Komunikasi ya gitulah Mas. Alhamdulillah yang namanya sebagai anak dan orang tua pasti kami saling menyayangi. Walaupun orang tua dalam bentuk sayangnya mereka ke aku, mereka mencari cara supaya aku balik ke agama yang mereka anut juga gitu. Aku pun juga karena menyayangi mereka, usahaku aku pengen gimana pun juga walaupun gak bisa ngomong langsung, ya mungkin dari konten-kontenku atau mungkin ada. Minta doa sama sahabat ngaji cerdas biar. Kenapa? Minta doa sama sahabat ngaji cerdas supaya diberikan hidayah. Oh iya, iya. Buat sahabat ngaji cerdas, saya dengan sangat kerendahan hati memohon teman-teman untuk mendoakan kedua orang tua saya dan kakak-kakak, semoga bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kami bisa berkumpul lagi di jannah. Ya, jadi dulu sih sebenarnya kalau dikasarin, tindakan kasar alhamdulillah enggak. Karena orang tuaku pun juga tahu aku tuh nggak bisa dikasarin orangnya. Jadi mereka mainnya halus gitu ya, maksudnya mainnya halus, bener-bener pakai kayak psikologisku yang dikejar gitu. Nah pernah satu hari tuh mama nangis ngomong sama aku, dia bilang, Lia, mama itu sedih loh. Mama waktu ke gereja biasanya dulu tuh ada kamu di sebelah mama. Ya. Nah sekarang mama tuh sedih, mama tuh ngelihat di samping mama udah nggak ada kamu lagi, kata mama gitu. Mama tuh udah sedih, udah nggak ada kamu lagi. Bisa nggak kamu tuh untuk sekali aja, untuk yang terakhir kalinya, kamu tuh ke gereja lagi, bisa nggak? Kata mama gitu. Nah itu dulu waktu aku denger itu apa ya? Rasanya tuh pengen ngamuk ya, pengen banget ngamuk ke mama. Karena dia kan udah tahu aku tuh udah Islam. Tapi di sini aku inget banget apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan ya, bahwa saya itu harus tetap baik kepada kedua orang tua, walaupun berbeda keyakinan. Boleh menolak, tapi dengan cara yang halus. Jangan sampai menyakiti mereka kan gitu. Jadi ya udah, aku saat itu cuma bilang,
"Ma, Mama tuh kan dulu pernah Islam, Ma. Gak mungkin juga kan, Ma?" Aku bilang ke Mama, "Ma, ayo sholat sekali lagi untuk yang terakhir kalinya aja, Ma." Gak mungkin kan, Ma? Ya udahlah, Mama tolong hargai keyakinan aku juga hargai keyakinan Mama. Jadi jangan maksain, bisa ya, Ma? Ngomong kayak gitu. Ya udah, akhirnya Mama bilang ya udah. Walaupun Mama nangis-nangis, ya udah, aku nggak akan luluh juga gitu sama Mama. Artinya walaupun tidak mendukung, Mbak Khadijah tetap menjaga hubungan baik ya. Ya, tetap dalam rangka menjaga memang dalam rangka memang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Baik, Pak, ini sebenarnya saya pengen panjang lebar ya, cuman kayaknya nggak bakalan habis cerita. Sayang sekali ya, insya Allah sebentar. Tapi kepada sahabat ngaji cerdas yang mau tahu cerita atau kisah-kisah lengkap atau debat juga ada ya. Nanti silakan sahabat ngaji cerdas mungkin bisa disebutkan lagi Mbak apa konten-konten yang di channel Mbak itu apa aja? Ya, di channel YouTube saya Natalia Iriani, di situ banyak konten-konten yang insya Allah semoga bermanfaat ya buat sahabat ngaji cerdas. Bisa mampir disimak, lihat kisah mu'alaf, mungkin ada yang belum jelas di sini, mungkin di situ ada yang teman-teman bisa tahu juga. Dan ada juga saya edukasi tentang perbandingan agama, jadi pembahasan tentang kristologi. Live ya Mbak ya? Sekarang aktif di live juga, live debat. Jadi enak, lebih interaktif ya? Iya, dan juga sekarang sih mulai diselingi juga sih dengan konten nyanyi, konten sholawat, ngaji beberapa surat lah, karena kan belum pinter juga lah ngaji, masih sedikit, tapi adalah usaha. Semoga teman-teman yang mendengar ngaji, semoga bisa jadi jariah juga buat aku. Ya. Gitu. Siapa orang yang sangat berjasa mengantarkan Mbak masuk Islam? Itu saya nggak bisa sebutin namanya. Banyak. Yang paling berjasa, kan bilangnya paling ya. Kalau paling saya nggak bisa sebutin. Oke. Yang inilah, yang mengena banget di Mbak. Dari orang-orang sekitar. Semua. Iya. Jadi benar-benar lingkungan yang tadi aku bilang itu, teman-teman yang deket sama aku itu ada beberapa itu, baik cewek maupun cowok, mereka semua adalah muslim yang baik. Jadi mereka menunjukkan akhlak mereka itu, mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Walaupun sibuk kerja ya, waktunya sholat mereka sholat. Waktu aku menghujat Rasulullah pun mereka menanggapi dengan baik. Mereka tetap sabar, mereka tetap mau berteman sama aku. Nggak mengertian aku, saat aku sadar, mereka pun bukannya semakin menjatuhkan gitu, bukan, tambah dirangkul kayak gitu. Jadi benar-benar dari adabnya ya. Iya. Sama satu lagi sih, melalui ini ya, Allah perkenalkan aku sama pendeta yang nggak banyak asumsi, yang nggak begitu banyak ngibul. Sebentar, maksudnya gimana tuh? Tadi kan aku bilang tuh, aku sempat ketemu sama pendeta. Aku kan tadi sempat ngomong ya, kebingunganku yang ada di Alkitabku, Bible itu, aku kan sempat janjian sama satu pendeta di gerejaku itu, yang aku bilang baik banget itu. Jadi saat aku bertanya, dia nggak cari pembenaran gitu, dia benar-benar transparan. Kenapa kok ini begini, kontradiksi. Dia mengakui memang kitab sucinya Kristen itu memang banyak kesalahan. Dia jujur itu. Dan dia mengakui kitab sucinya itu kesalahannya karena penulisnya itu latar belakangnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, zaman berbeda katanya. Ketuhannya beda-beda. Nah, terus disitulah waktu itu saya bilang, saya kejar kan, tapi kalau saya nggak mau Pak. Yang saya mau kitab suci itu harus 100% benar. Itu karena saya bilang kan berisi firman dari Tuhan. Tuhan itu nggak mungkin salah, kan gitu. Terus jadi pendeta itu dengan santai, jujur, nggak tahu juga ya kok bisa Allah itu baik banget sama aku dikasih pendeta yang kayak gitu loh. Jadi pendeta itu ngomongnya gini, kamu kalau mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita orang Muslim, Al-Quran. Dia bilang gitu. Jadi aku pun walaupun nggak 100% percaya dulu dia ngomong gitu, tapi aku cuma, oh ya udah deh Pak kalau gitu, ya udah aku langsung pulang dari gereja itu.
Nah, jadi tapi nggak pernah belajar Al-Quran juga setelah dia ngomong gitu. Aku nyentuh Al-Quran juga setelah syahadat kok, baru nyentuh Al-Quran gitu. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah ya. Amin, mudah-mudahan beliau dapat Nanti hidayah. bareng-bareng gitu ya. Amin. Baik, Mbak. Ya buat teman-teman ya, yang Islam dulu ya. Buat teman-teman yang kita sama-sama sudah berislam, insya Allah kita istiqomah aja. Mau kehidupan kita ini seberat apapun, mau kita diuji dengan seberat apapun, nggak usah bingung kenapa kita diuji. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang udah pernah ngasih tahu ya, setiap orang beriman pasti akan Allah uji. Nah, gimana caranya untuk melewati ujian itu, gimana caranya kita perbaiki hidup kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi nggak usah takut. Dan buat teman-teman yang merasa aku harus mu'alaf nih, atau mungkin sudah bersyahadat tapi aku pengen balik lagi nih ke agamaku yang lama, nggak usah mikirin hal-hal buruk itu. Ingat aja apa yang dicari. Saat mencari Allah, teruslah kejar ridhonya Allah. Masalah duniawi, masalah apapun itu nggak usah dipikir. Yang takut diusir nggak usah dipikir. Walaupun saya memang nggak mengalami pengusiran atau apa, karena memang dari dulu saya nggak pernah mikirin itu juga. Yang aku pikir, aku mau dapat ridhonya Allah, aku mau ngejar Allah, itulah yang dikejar. Pasti Allah akan mampukan kita. Selama kita mengejar akhirat, dunia pun akan ditaklukkan buat kita. Jangan pernah meremehkan apa yang Allah janjikan sama kita. Itu aja. Ya, jadi udah nggak usah perlu banyak lagi yang aku sampaikan ya teman-teman ya. Cukup kalau apapun yang teman-teman itu yakini, keyakinan teman-teman nggak cuma Kristen, apapun itu keyakinannya. Pelajarilah kitab suci teman-teman masing-masing. Niatkan benar-benar ingin menyembah Tuhan semesta alam yang benar. Pelajari aja terus. Dan buat teman-teman yang latar belakangnya mungkin sama dengan saya, Kristen, Anda harus mengenal diri Anda. Anda ingin memutuskan menjadi pengikut Yesus atau menjadi penyembah Yesus. Karena apa yang Yesus ajarkan, itulah yang harus Anda ikuti kalau Anda memang ingin menjadi pengikut Yesus. Dan di Islam sama sekali tidaklah agama buruk seperti yang teman-teman pikirkan. Teman-teman yang tidak mengenal Islam mungkin merasa Islam itu agama yang buruk. Ternyata kalau teman-teman mau membuka hati, mau mencari kebenaran, teman-teman akan benar-benar mengenal Islam itu seperti apa. Ternyata Islam itu adalah agama yang sangat-sangat damai, dan Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah dan agama yang dibawa oleh para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama Bapak Sri, muwakib tanah yang ada di Jeglongan. Alhamdulillah beliau mewakafkan tanahnya kurang lebih 400 meter. Peruntukannya untuk mu'alaf, di dalamnya dibangun masjid, dan konsentrasinya adalah untuk para mu'alaf dan merehabilitasi akidah. Tapi ada beberapa kondisi yang memang di sini membutuhkan uluran sahabat ngaji cerdas begitu untuk membangun pusat rehabilitasi akidah ini. Ada banyaknya mu'alaf, ya, ada problem-problem mu'alaf sehingga membutuhkan uluran kita. Kemudian kami tergerak untuk mendirikan rehabilitasi akidah yang ada di Kampung Jeglongan ini. Harapannya membantu memfasilitasi mereka semua untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada agama yang fitrah. Oleh sebab itu kami mengajak kepada sahabat ngaji cerdas untuk mendermakan hartanya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tentu akan mengalirkan jariah yang sangat luar biasa. Lebih-lebih di sini akan dibangun masjid, ya, sebagai syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua akan dijadikan sebagai
pusat rehabilitasi akidah bagi saudara-saudara kita yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, untuk kita didik, untuk kita bina, dan untuk kita arahkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.